Uchiha Kitam, Makoto Yamori, sang kultivator, agung, benua Lui, ia menepis kegelapan, menghalau pasukan iblis, dan menyelamatkan dunia. Namun, di puncak kejayaan, ia justru dikhianati oleh rekan seperjuangannya sendiri. Di saat-saat terakhirnya, Makoto bersumpah akan membuat para pengkhianat itu membayar perbuatannya. Namun, ketika semua harapan seolah sirna, Makoto terlahir kembali di dunia lain sebagai pemuda dari keluarga Yemori. Tapi tubuh barunya lemah, tak berdaya, dan diasingkan oleh keluarganya. Saat Makoto membuka mata, sekelompok orang menatapnya penuh keheranan. Ketika ia mencoba memahami situasinya, seseorang mengejeknya, menyebutnya pecundang karena pingsan saat ujian. Siswa lain ikut menghina, berkata ia tak pantas menjadi tuan muda karena telah diusir keluarganya. Tak jauh darinya, seorang gadis pirang menyemangati sang jenius sekolah, Kitama, untuk segera melanjutkan ujian dan kembali memecahkan rekor baru. Kitama mengiyakan dengan angkuh. Lalu, mereka melangkah pergi bersama. Guru menyuruh siswa lain melanjutkan tes. Semua orang pergi mengabaikan Makoto. Saat itulah, gelombang ingatan menyerbu benaknya. Dia sadar telah terlahir kembali sebagai pemuda lain dengan nama yang serupa. Di dunia ini, tubuhnya lemah karena meridiannya tersumbat. Klan bahkan mengabaikannya setelah orang tuanya tiada. Saat ia menyelami lautan ingatan ini, ia sadar tak ada yang paham kultivasi di sini. Namun, Makoto bisa merasakan energi Kai di udara sekitarnya. Di kehidupan lalunya, bangsa Luyo mampu menyerap energi Kai di udara. Makoto memejamkan mata, fokus pada Kai, namun hanya merasakan energi yang tipis. Tanpa ragu, ia mencoba menarik energi itu ke dalam tubuhnya. Berbekal ilmunya, ia cepat menguasai penyerapan energi. Layaknya seorang kultivator sejati, ia bertekad mengumpulkan energi itu untuk memperkuat fisiknya dengan latihan rutin. Seketika, sedikit energi kultivasi awal itu berhasil melancarkan meridiannya yang tersumbat. Saat memeriksa tubuhnya, Makoto sadar ia bertambah tinggi beberapa senti. Dengan tekad membara, ia bersumpah akan merebut kekuatannya kembali dan menuntut balas di benua Lui. Namun, rencana itu harus tertunda. Ia baru di tahap awal kultivasi. Jalan menjadi yang terkuat masih panjang. Untuk menguji perubahan di tubuhnya, Makoto memutuskan ikut serta dalam tes fisik sekolah. Ia segera kembali ke lapangan dan memberitahu guru akan keputusannya. Para siswa langsung mencemokohnya karena berani mengganggu giliran Kitama. Rupanya, Kitama adalah idola sekolah yang sudah direkomendasikan ke universitas ternama. Kitama bahkan ikut mengejek. Menyebutnya pecundang tak tahu malu. Makoto tak peduli. Ia yakin kekuatannya kini melampaui manusia biasa. Seseorang mengingatkan, semua peserta lain mundur karena tak ada yang berani melawan Kitama. Akhirnya, Makoto dan Kitama berdiri di lintasan, siap untuk beradu kecepatan. Begitu pistol penanda berbunyi, Kitama langsung melesat maju tanpa ragu. Sebaliknya, Makoto justru santai menghitung mundur, sengaja memberi sang jenius itu start duluan. Siswa lain sontak tertawa, kembali meremehkan Makoto si tak berguna. Setelah 3 detik, Makoto melesat maju, mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, ia menyalip Kitama dengan kecepatan kilat. Pada dasarnya, saat para kultivator pertama muncul di benua Luyu, kemampuan fisik dan mental mereka jauh di atas manusia biasa. Saat Makoto mendekati finish, ia melakukan hal yang tak terduga. Ia malah kembali menghitung mundur, membiarkan lawannya menyusul. Ia memberi Kitama tambahan 3 detik sebelum akhirnya melintasi garis finish. Guru memeriksa waktu. Makoto mencetak rekor baru sekitar 9 detik. Kitama juga berhasil finish. Tapi ia tak percaya telah dikalahkan oleh pecundang sekolah. Meski belum mencapai potensi penuh, Makoto puas dengan kekuatannya. Ini adalah awal barunya untuk mencapai puncak dan membungkam semua orang. Sementara itu, Tiai Benu Aruye dianggap sebagai yang terkuat
Makoto berlatih selama 50 tahun, melampaui para master. Di usia 65, ia menembus kultivasi tahap ke-7. Menjadi yang terhebat di benua. Kini terperangkap di tubuh lemah. Makoto berencana memakai ramuan khusus untuk kultivasinya. Namun, harganya selangit, dan pemilik tubuh ini ternyata seorang pecundang miskin. Makoto ingin menjual jimat, tapi uang untuk bahan termurah pun tak ada. Tak mau menyerah pada dendamnya, ia bersumpah akan mencari cara mendapatkan uang. Saat Makoto sedang berpikir keras, tiba-tiba Kitama muncul, kapten klub atletik itu, dan gengnya menyudutkannya. Haru, kapten tinju, juga ada di sana. Kitama menagih uang perlindungan lebih awal, akibat ulah Makoto di lapangan sebelumnya. Makoto ingat, mereka memang selalu memalak pemilik tubuh ini. Minggu lalu, Kitama, Haru, dan Akira juga memerasnya dengan dalih yang sama. Melihat tatapan Makoto yang aneh, Kitama menyuruh Haru maju. Haru sangat percaya diri. Ia yakin bisa menghabisi pecundang seperti Makoto hanya dengan sekali pukul. Pukulan pertama melayang. Tapi anehnya, Makoto menghindar dengan sangat mudah. Makoto yang lama hanya bisa pasrah. Tapi bagi Makoto yang baru, ini adalah hal sepele. Usai menghindar, sebuah pukulan telak mendarat hingga wajah Haru penyok. Berikutnya, Akira. Ditendang, Makoto bagai sampah. Ota dan Kitama hanya bisa terpaku kaget. Mereka tak percaya. Ini Makoto, si pengecut yang selalu mereka rundung. Makoto melirik mereka, lalu bertanya santai, "Kalian takut sekarang? Bukannya mundur?" Ota dan Kitama maju. Namun, pergelangan tangan mereka dicengkeram dengan mudah. Dengan enteng, ia meremukkan pergelangan tangan mereka, membuat keduanya menjerit kesakitan. Makoto seolah menikmati jeritan mereka, tak tahan sakit. Ota dan Kitama memohon ampun. Makoto lalu melepaskan mereka, melempar keduanya ke sudut seperti sampah. Kini, Kitama gemetar ketakutan, memohon belas kasihan pada Makoto. Makoto setuju. Tapi, saat ia berbalik, Haru tiba-tiba menyerangnya lagi. Kali ini, satu pukulan Makoto meremukkan sisa tulang di wajahnya. Ia peringatkan, Haru takkan ada lain kali. Melihat kejadian itu, Kitama dan yang lain nyaris buang air di celana. Melihat sosok Makoto yang berbeda, ia menyuruh mereka mengembalikan semua barangnya. Saat ia mengulanginya lebih keras, Kitama berteriak panik, berjanji mengembalikannya. Dia lalu mengeluarkan segepok uang dan memberikannya pada Makoto dengan hormat. Setelah mengambil uangnya, Makoto pergi, berharap mereka takkan pernah melapor. Tapi melihat mereka begitu ketakutan, ia yakin mereka takkan berani buka mulut. Dalam perjalanan pulang, Makoto memutuskan untuk keluar sekolah agar bisa lebih fokus pada tujuannya. Uang itu dihitungnya cukup untuk membeli bahan jimat, rendahan demi rencana balas dendamnya. Setelah itu, Makoto langsung membeli bahan jimat dan bersiap untuk membuatnya. Jimat adalah benda yang biasa dipakai oleh para kultivator level rendah. Jimat dibuat dengan menuangkan energi spiritual untuk menciptakan efek magis. Meski baru di tahap pemurnian Chi pertama, Makoto dengan mudah menciptakan jimat level rendah. Rencananya, ia akan menjual jimat itu, lalu mencari tempat yang pas untuk kultivasi. Sayangnya, setelah 3 minggu tak satu pun jimat terjual. Orang-orang hanya memandangnya aneh. Saat lari pagi, Makoto menemukan seekor anjing terluka parah di jalanan. Ia pun memakai salah satu jimat penyembuh untuk menguji keampuhannya. Benar saja, anjing itu langsung pulih. Ia menggonggong riang. Namun tiba-tiba jadi galak saat 2 orang mendekat. Salah seorang dari mereka adalah Sho, tampak pewaris tunggal, Wata, dan Shizuru, putri keluarga Suga, sedang berdebat sengit soal seekor anjing malang itu. Baru saja mereka saksikan mengalami sebuah insiden. Namun, Su tak peduli dengan nasib anjing itu. Sebaliknya, Shizuru ingin segera membawanya ke rumah sakit. Perdebatan mereka terhenti saat melihat anjing itu dipelukan Makoto dalam kondisi sehat. Shizuru bergegas mendekat, heran melihat anjing itu baik-baik saja, padahal tadi terluka parah.
Dari tas mereka, Makoto menduga keduanya mungkin sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan jimat yang baru saja ia gunakan pada si anjing. Makoto mulai mempromosikan barangnya. Namun, Suu dengan kasar membentaknya dan menyebutnya penipu. Mengabaikan Sue, Shizuru bertanya pada Makoto, apakah jimat itu bisa menolong orang yang koma? Makoto lalu menunjukkan jimat pemurni roh yang berkhasiat untuk penyembuhan dan regenerasi. Dengan yakin, ia menjamin jimat itu sangat efektif untuk pasien dalam kondisi tersebut. Shu yang tak percaya mencoba mencegah Shizuru, tapi gadis itu lagi-lagi tak menghiraukannya. Makoto lantas menunjukkan cara pakainya. Cukup dengan menempelkan jimat itu pada sang pasien. Ia menyebut harga jimat besar 400.000 yen dan yang kecil 200.000, membuat semua terkejut. Tanpa ragu, Shizuru menawar 1 juta yen untuk semua jimat yang ia punya. Dengan marah, Shu menerjang Makoto dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Namun sebelum mengenainya, Makoto mencengkram dan memelintir pergelangan tangan Shu. Menyuruhnya mundur. Meski Shu meronta, ia tak bisa lepas. Makoto dengan mudah menghempaskannya dan kembali pada Shizuru. Setelah transaksi mereka selesai, ia menjelaskan fungsi jimat lain. Yang kuning untuk perlindungan, dan yang merah adalah bola api. Sebelum pergi, Makoto berharap Shizuru tak perlu memakai jimat merah dan kuning itu. Shizuru dengan gembira berterima kasih seraya menanyakan namanya. Makoto menyebutkan namanya sambil berlalu diikuti anjing itu. Shu yang kesakitan menggerutu karena Shizuru termakan tipuan murahan. Meskipun ia mempercayai perkataan Makoto, Shizuru tetap berpegang pada harapan tipis kalau jimat itu bisa menyadarkan ibunya. Sementara itu, Makoto gembira karena berhasil menjual semua jimatnya. Uang itu akan ia pakai untuk mencari tempat tinggal. Tapi sebelum itu, ia berniat mencari tanaman herbal untuk kultivasinya. Tiba-tiba, anjing itu menggonggong ke sebuah rumah. Makoto menoleh dan melihat sebuah kediaman. Tempat itu diselimuti energi spiritual yang pekat. Di tamannya, ia melihat rumput hati perak tumbuh subur. Di sisi lain, Shu sedang berada di rumah sakit untuk mengobati pergelangan tangannya. Sambil dirawat, Shu terus menggerutu penuh amarah, bersumpah akan membalas Makoto lain waktu. Di rumah sakit yang sama, Shizuru dimarahi ayahnya, Kenji, seorang dewan kota Kongkai. Ia dianggap mempermalukan keluarga karena kena tipu. Kemarahannya menarik bisikan para perawat. Mereka mengejek Shizuru karena menghamburkan uang untuk jimat yang tak berguna. Shizuru tak peduli. Ia bilang pada ayahnya akan mencoba apapun demi kesembuhan ibunya. Hal itu justru membuat Kenji makin murka. Menyebutnya bodoh karena percaya hal-hal tahayul. Amarah Kenji menyulut emosi Shizuru. Ia berteriak pada ayahnya yang jarang sekali menjenguk ibunya. Ia menyalahkan Kenji yang menunda membawa ibunya ke rumah sakit hingga akhirnya koma. Kenji terdiam, terkejut mendengar kata-katanya. Shizuru melanjutkan, menuduh ayahnya hanya menunggu ibunya tiada untuk bersama wanita lain. Kenji sangat marah dan nyaris menamparnya. Tapi ia menahan tangannya di udara. Ia berbalik pergi, menyatakan kekecewaannya pada sikap kurang ajar Shizuru. Sebelum pergi, ia berkata seorang perawat akan datang untuk melepas alat bantu hidup ibunya. Shizuru menolak keras. Sambil menggenggam tangan ibunya, ia menempelkan jimat itu. Tiba-tiba, cahaya terang memancar. Dan ibunya mengelus rambutnya sambil memanggil nama Shizuru. Kejadian itu sontak menghentikan langkah Kenji yang hendak keluar dari ruangan. Ibu Shizuru, Yoko, menatap putrinya dan berkata betapa ia terlihat lebih kurus. Model, Kenji pun bergegas keluar, memanggil dokter dengan teriakan bahagia yang menggema. Kabar bahwa istrinya sudah sadar menyebar cepat. Dokter dan perawat segera masuk untuk memeriksa kondisi Yoko. Hasil tes menunjukkan kabar gembira. Yoko diperkirakan akan pulih total dalam 2 tahun. Dengan penuh harap, Shizuru menunjukkan jimat itu kepada mereka semua. Ia menjelaskan, jimat itulah yang menyembuhkan ibunya. Namun, sang dokter
menolak percaya. Sho yang baru tiba hanya bisa terpana melihat keajaiban di depannya. Dokter pun meminta perawat menghubungi Profesor Suzuki, seorang ahli ternama. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keraguan mulai menyelimuti Shu. Mungkinkah dugaannya tentang Makoto selama ini salah besar? Tak peduli dengan keraguan di sekitar mereka, Shizuru dan ibunya berpelukan erat dengan penuh haru. Sambil menatap jimat di tangannya, Shizuru berjanji akan membalas kebaikan Makoto suatu saat nanti. Di sisi lain, Makoto telah pindah ke sebuah rumah yang kaya akan energi spiritual. Ia menatap sekeliling dengan puas. Selangkah lebih dekat untuk kembali ke benua Loyu dan menuntut balas. Dengan tekad membara, Makoto bersumpah tidak akan memberi ampun bagi para pengkhianat. Makoto yakin hari pembalasannya akan tiba saat ia mencapai tahap pemurnian Ki ke-11. Untuk itu, ia harus menemukan mata air roh dan bahan spiritual demi menjadi kultivator terkuat. Malam harinya, Makoto berpikir keras mencari cara untuk meningkatkan kultivasinya. Ia bisa merasakan energi spiritual di dunia ini perlahan memudar. Jika menghilang, ia tak akan bisa berlatih lagi. Makoto bertanya-tanya di mana ia bisa menemukan tempat atau benda dengan energi spiritual yang melimpah. Di tengah kekhawatirannya, takdir seolah berpihak padanya. Ia menemukan rumput hati perak tumbuh di tamannya. Rumput ini bukanlah tanaman biasa, melainkan bahan spiritual yang sangat berharga. Tanaman ini dapat diolah menjadi ramuan ampuh untuk meningkatkan level kultivasi seseorang. Makoto yakin, jika ia berhasil mengubah buah dari rumput ini menjadi pil, ia bisa mencapai tahap kultivasi kedua. Namun, satu kesalahan kecil dalam prosesnya bisa menghancurkan semua kemajuannya. Tak mau membuang waktu, Makoto memutuskan untuk segera berlatih agar selalu siap sedia. Keesokan harinya, ia kembali mencoba menjual beberapa jimat buatannya. Biaya untuk membuat pil kultivasi sangatlah mahal. Saat Makoto sedang berdagang, ia menyadari sekelompok preman sedang mengintainya dari kejauhan, berusaha tak menarik perhatian. Ia sudah sadar diawasi sejak hari ketiga, ia mulai berjualan di jalanan ini. Namun, Makoto merasa jumlah mereka hari ini lebih banyak dari biasanya. Itu pertanda mereka akan segera bertindak. Ia pun memutuskan untuk menghadapi mereka. Saat ia hendak berkemas, seorang gadis tiba-tiba memanggil namanya dan berkata, "Aku khawatir sejak kamu tiba-tiba berhenti sekolah." Makoto berusaha keras untuk mengingat siapa gadis di hadapannya ini. Gadis itu terus berbicara, bahkan secara tidak langsung menyebutnya sebagai pecundang yang malang. Setelah mengingat sejenak, Makoto sadar bahwa gadis itu adalah Mochiyama yang dulu pernah membela pemilik tubuh ini. Mochiyama menawarkan pinjaman uang agar ia bisa sekolah lagi, tapi Makoto hanya mengabaikannya dan berlalu pergi. Gadis itu mencoba memanggilnya, namun tak dihiraukan, membuatnya curiga sesuatu telah terjadi pada Makoto. Sementara itu, Makoto terus berjalan sambil diam-diam menghitung jumlah preman yang mengejarnya. Setelah memastikan ada sekitar 10 orang, ia menyelinap ke sebuah gang. Yakin bisa mengalahkan mereka semua. Melihat targetnya berbelok, para preman itu dengan cepat menyusul sambil menggenggam belati. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengepungnya di sebuah gang buntu yang sepi. Merasa sudah unggul, para preman itu dengan percaya diri berkata bahwa Makoto tak punya jalan keluar lagi. Mengejutkan mereka, Makoto justru dengan tenang menyuruh mereka semua untuk menyerang bersamaan. Tentu saja, mereka tak menganggapnya serius. Makoto bertanya, mengapa mereka terus mengikutinya selama berhari-hari. Ia mencoba memancing siapa yang menyuruh mereka. Pria botak itu hanya berkata bahwa ia telah mengusik orang yang berkuasa. Preman lain bertanya, mengapa nona muda dari keluarga Amatani bisa tertarik pada orang seperti Makoto? Makoto sempat bingung, namun ia segera teringat bahwa Setsu, sang nona muda keluarga Amatani, adalah tunangan dari pemilik tubuh aslinya. Tapi saat dia terusir dari klannya, Setsu tanpa ragu membuangnya dan membatalkan pertunangan mereka. Situasi ini membuat Makoto bingung.
Mengapa mereka ingin melenyapkan seseorang hanya karena pertunangan gagal? Sadar kalau mereka tak akan memberinya jawaban dengan mudah. Dia memutuskan untuk memaksa mereka buka mulut dengan caranya sendiri. Di balik semua itu, Mochiyama mengawasi dalam diam. Bingung kenapa Makoto bisa berurusan dengan Yakuza. Cemas, Makoto tak akan sanggup melawan Yakuza. Dia pun memutuskan menelepon polisi untuk meminta bantuan. Sayangnya, seseorang menemukannya lebih dulu dan langsung menyergapnya saat dia berusaha melawan. Keributan itu menarik perhatian. Mereka berbalik dan melihat bos mereka menyeret Mochiyama tanpa kesulitan. Makoto pun terkejut. Dia tak merasakan kehadiran Mochiyama yang mengikutinya. Si bos mengejeknya karena populer di kalangan gadis. Mengabaikan keselamatannya, Mochiyama berteriak, menyuruh Makoto lari. Dia yakin para preman takkan berani menyentuhnya karena dia dari keluarga berkuasa. Mendengar itu, si bos hanya menertawakan kenaifannya. Dengan seringai jahat, dia berkata, takkan ada yang tahu jika dia menghabisinya di gang ini. Memutuskan menghabisinya duluan. Dia mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke leher Mochiyama. Tapi, Makoto maju tepat waktu, menghancurkan pergelangan tangannya dalam satu gerakan. Tanpa memberinya jeda, dia mencengkram wajah si bos dan menghempaskannya ke tanah. Semua orang tercengang melihat kejadian itu. Mochiyama bahkan ragu, apa ini Makoto yang ia kenal? Melihat mereka gemetar, Makoto kembali bertanya dengan dingin, siapa yang menyuruh mereka? Di sisi lain, kota, petugas kaya menerima pesan darurat bahwa geng SKR sedang bergerak. Dia mendapat kabar lebih dari 30 anggota geng menuju gang di jalan timur. Petugas di lokasi melaporkan mereka mengejar seorang pemuda dan menyandera seorang gadis. Tanpa ragu, petugas kaya langsung melesat dengan kendaraannya. Ia menyuruh petugas itu meminta bantuan. Tapi, jangan beritahu kepala polisi Onuga dulu. Dia meminta mereka menunggu bantuan. Tapi, petugas di lokasi melapor kalau bantuan mungkin tak diperlukan. Dia menjelaskan, pemuda yang jadi target telah melumpuhkan semua anggota geng sendirian. Sementara itu, Makoto menghadapi si bos yang tak percaya dia adalah orang lemah dari klan Yamori. Makoto menginterogasinya. Apakah klan Amitani atau Yamori yang mengirim mereka? Melihatnya ragu. Dia menekan kepala si bos, mengancamnya untuk menjawab dalam 3 detik. Kesakitan? Si bos memohon ampun. Tiba-tiba, petugas kaya datang dan menyuruh Makoto berhenti. Makoto terkejut melihat mereka. Heran, kenapa polisi bisa menemukan lokasi ini secepat itu? Dia sempat berpikir kabur, tapi urung, karena tak mau memamerkan kekuatannya. Dia melepaskan si bos yang lega. Makoto tahu, dengan kekuatannya sekarang, ia tak bisa melawan negara. Kaya juga merasa lega. Situasi telah terkendali. Tapi dia masih tak percaya. Satu pemuda kurus bisa mengatasi 30 anggota geng seorang diri. Dia memperkenalkan diri sebagai polisi kota. Makoto mengabaikannya. Tapi Mochiyama menyapanya dengan ceria. Kaya meyakinkan rekannya, Rokuhara akan menangani semuanya dengan baik. Ini justru membuat Makoto waspada. Sadar mereka telah mengamati sejak awal. Seolah tahu kegelisahannya, Kaya berkata, Rokuhara hanya akan meminta keterangan seperlunya. Tiba-tiba, Komisaris Onuga datang, menyebut Makoto penjahat, dan langsung menangkapnya. Dia menyeringai, menunjukkan surat penangkapan. Mochiyama marah dan berteriak kalau mereka yang diserang duluan. Tapi Onuga bersikeras. Dia hanya melihat Makoto yang menyerang orang-orang itu. Si bos tertawa menang saat petugas lain membawanya pergi. Kaya yang marah menghadapi Onuga, mengingatkan identitas asli geng itu. Onuga mengabaikannya, meremehkan usahanya melawan kepala polisi, dan mengancam akan memecatnya. Kaya tak gentar dan terus melawan. Tapi Rokuhara menahannya dan menyuruhnya tenang. Sikap Makoto yang tiba-tiba pasrah membuat Kaya berhenti melawan. Dia sadar ada dalang yang memainkan takdir mereka dari balik bayangan. Onuga tertawa menang, mengira Makoto telah takluk. Namun,
Ini adalah awal dari permainan Makoto untuk membongkar sang dalang misterius. Masalah ini harus tuntas agar tak menghalangi jalan kultivasinya. Dengan tatapan tajam, Makoto bertanya, bagaimana Unuga tahu identitasnya? Unuga tersentak, sadar telah salah bicara. Makoto mencibirnya sebagai pion kecil, lalu menawarkan bantuan untuk menyingkirkan sang dalang. Unuga berkelit, memasang wajah polos, seolah tak tahu menahu soal dalang. Namun, saat Unuga hendak melangkah pergi, sebuah kancing muncul di tangan Makoto. Unuga terperangah. Kapan kancing itu diambil? Saat tangannya diborgol, Makoto berbisik santai pada Unuga. Lain kali, bukan hanya kancing yang akan kuambil. Unuga menggeram, marah. Ia bersumpah akan membalas penghinaan ini. Di dalam sel, seorang penjaga memberi isyarat pada seorang napi. Targetmu akan segera datang, bisiknya. Tugasmu adalah menghabisinya. Perintahnya pada napi sangar itu. Tak lama, Makoto pun dimasukkan ke dalam sel tersebut. Seringai licik para penjaga terbaca jelas. Mereka punya rencana busuk. Namun, Makoto sama sekali tak gentar. Matanya langsung tertuju pada napi bayaran itu yang mengamatinya dari sudut gelap. Mungkinkah orang ini dalangnya? Begitu pikir Makoto. Namun, sebelum ia sempat menganalisa, sang napi bangkit perlahan, mulai berceloteh soal takdir dan keadilan. Omong kosong yang terdengar sok suci. Namaku Funaki, ucapnya. Ia bahkan mengaku dibayar untuk membereskan Makoto. Sambil menyeringai, Funaki menyuruh Makoto pasrah dan tidak melawan. Anggap saja ini akhir perjalananmu tanpa rasa takut. Makoto maju selangkah. Dengan tenang, ia bertanya, siapa yang membayarmu? Sejak awal, Makoto merasakan ada yang aneh. Napi di hadapannya memancarkan aura kuat bernama Reiatsu. Tanpa basa-basi, Funaki melesat menyerang, hendak mengakhiri Makoto saat itu juga. Namun, Funaki terbelalak. Tepat saat serangannya mendarat, Makoto lenyap. Sedetik kemudian, ia muncul di sampingnya, menghantam Funaki ke tanah. Dengan tatapan dingin, Makoto berkata, yang lemah di sini adalah kau, Funaki. Tak mau kalah, Funaki menyambar kakinya dan melempar Makoto ke atas. Tapi Makoto mendarat dengan mulus tanpa cedera. Funaki sadar telah salah menilai lawannya. Namun, kesombongannya tak juga surut. Tak peduli bualan Funaki, Makoto melesat secepat kilat, menghantamnya dengan satu pukulan telak. Funaki terkejut merasakan kekuatan yang dahsyat itu. Tak memberinya jeda, Makoto melompat dari atas, siap melancarkan serangan penentu. Funaki mencoba menahannya, tapi tendangan Makoto tak terbendung. Masih keras kepala, ia bangkit dan menyerang dengan membabi buta. Sia-sia! Makoto menghindar dengan gesit. Satu pukulan keras mendarat di perut Funaki, membuatnya langsung tak berdaya. Kali ini, Funaki sadar perbedaan kekuatan mereka bagai langit dan bumi. Ia hanya bisa meringkuk di sudut kebingungan. Makoto belum selesai. Ia mendekat dengan aura yang menekan dan begitu mengintimidasi. Kepala Funaki dibenturkan ke lantai. Makoto menuntut jawaban. Siapa dalangnya? Makoto juga bertanya, dari mana kau mendapatkan Reiatsu ini? Di tempat lain, Unaga di kantornya masih syok setelah percakapannya dengan Makoto. Ia berteriak di telepon, monster macam apa yang kalian suruh aku hadapi? Hashimoto di seberang telepon menenangkannya. Makoto hanya pecundang lemah dari klan Yamori. Unaga sedikit tenang. Ia berharap masalah ini cepat beres. Hashimoto meyakinkannya, seorang petarung dari Ryu sudah dikirim untuknya. Sebagai imbalan, Hashimoto berjanji akan merekomendasikan Unaga pada Tuan Aima untuk sebuah promosi. Unaga setuju, tapi mengingatkan Hashimoto untuk menepati janjinya. Kembali ke sel, Funaki tetap diam 1000 bahasa. Meski babak belur, ia tak buka mulut. Makoto cukup kagum dengan keteguhannya. Funaki mengakui telah meremehkan Makoto. Hal ini membuat Makoto berpikir, adakah kultivator lain di dunia ini? Funaki pun mulai bercerita.
Beberapa tahun lalu, di Ryuda, ia bertemu biksu tua. Biksu itu bisa membelah pohon jadi dua, hanya dengan memanipulasi kai. Biksu itu memberinya sebotol air suci. Funaki diperintahkan untuk mengencerkannya dulu. Setelah bertahun-tahun mengikuti petunjuk itu, tubuhnya bertransformasi menjadi sangat luar biasa. Dari kisah itu, Makoto langsung sadar, air dewa yang dimaksud Funaki pastilah Reiatsu atau cairan roh murni. Pikiran Makoto berpacu. Mungkinkah ada mata air spiritual yang tersembunyi di Ryuta? Pada intinya, mata air spiritual hanya terbentuk di wilayah dengan energi spiritual yang sangat padat. Lambat laun, energi itu mengembun menjadi cairan roh yang akhirnya melahirkan sebuah mata air. Bahkan, setetes cairan roh saja sudah dianggap sebagai harta karun langka bagi para kultivator. Makoto menatap Funaki. Kenapa orang sekuat dirimu mau terlibat dalam urusan manusia biasa? Funaki mengungkapkan bahwa ia butuh banyak sekali uang demi putranya yang sedang berjuang melawan penyakit Alzheimer. Dengan putus asa, ia mengaku telah mencoba air dewa itu pada anaknya. Namun, sama sekali tidak berhasil. Demi menyambung hidup putranya, Funaki terpaksa mengambil jalan pintas ini untuk mendapatkan uang. Setelah mendengar kisah pilu itu, Makoto menawarkan bantuannya untuk menyembuhkan sang anak. Ia menjelaskan pada Funaki bahwa air dewa itu sesungguhnya adalah Reiatsu, cairan roh yang berbahaya bagi manusia biasa. Energi spiritual biasa mungkin tidak berbahaya, tapi sifat pekat cairan roh itu justru akan menyakiti putranya yang sakit. Makoto menambahkan, energi roh hanya bisa dimanfaatkan dengan benar melalui sebuah teknik khusus. Ia pun menunjukkan jimat penyembuh yang sebelumnya pernah ia gunakan pada seekor anjing. Untuk membuktikan kekuatannya, Makoto menempelkan jimat itu ke tubuhnya sendiri. Funaki terbelalak, kaget. Seketika, semua lukanya pulih. Ia memegang jimat itu dengan penuh kemenangan. Makoto memberinya sebuah ultimatum. Sebutkan nama bosmu, atau hadapi akhir hidupmu. Tanpa pikir panjang, Funaki menyebut nama Hashimoto. Di tempat lain, Hashimoto, pemilik klub Kozan, baru saja menutup telepon dari Unaga. Dengan senyum licik, ia menoleh pada gadis tak berdaya yang terikat di hadapannya dan menawarkan, makan atau minum. Gadis malang itu tak bisa menjawab. Ia hanya menangis pilu sambil terus meronta. Hashimoto mendekat, memaksa mulut gadis itu terbuka dan melakukan hal yang keji. Tawa gilanya meledak, mengiringi jeritan kesakitan gadis itu. Aksi kejamnya terhenti saat seorang pelayan masuk memberitahu bahwa Tuan Aima menanyakan kabar terbaru soal Makoto. Puas dengan mainan barunya, Hashimoto dengan santai berkata kalau masalah itu sudah ada yang mengurusnya. Dia berencana mampir ke kantor polisi. Yakin sekali bahwa riwayat Makoto sudah tamat. Ia menyuruh pelayannya untuk menenangkan Tuan Aima. Sementara itu, di penjara, Makoto dan Funaki tampaknya sudah mencapai kesepakatan. Sebagai tanda terima kasih atas jimat penyembuh itu, Funaki memberikan sebuah liontin berisi cairan roh pekat. Mata Makoto berbinar. Setetes saja bisa membuat rumput perak langsung berbuah. Jika dia berhasil mengolah buah ini menjadi pil, dia bisa dengan cepat melesat ke tingkat kultivasi kedua. Makoto berterima kasih, meski Funaki mengingatkan bahwa Hashimoto akan terus memburunya. Funaki memperingatkan, siapapun yang menjadi target Hashimoto tidak akan pernah lolos tanpa cedera. Namun, peringatan itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Dengan percaya diri, Makoto berkata akan membereskan Hashimoto. Sementara itu, Shizuru tiba di Universitas Neha untuk mencari Makoto. Dia sudah melihat fotonya dan tahu kalau dia adalah aib terkenal yang diusir dari klan Yamori. Maka, ia melacaknya sampai ke kampusnya. Shizuru masih tak percaya Makoto adalah juniornya. Tanpa buang waktu, ia segera menuju ke kantor rektor untuk menggali informasi lebih lanjut. Ternyata, rektor Universitas Neha adalah Jin, paman dari Mochiyama. Di dalam, Mochiyama sedang berdebat sengit
dengan sang rektor. Dia memohon agar pamannya mau menolong Makoto, tapi Jin menolak terseret ke dalam masalah besar itu. Tapi Mochiyama bersikeras, merasa sangat bersalah atas penangkapan Makoto yang melibatkan polisi korup. Ia terus berargumen, sementara Kumono, seorang instruktur universitas, mencoba menahannya. Dia mencoba meyakinkan Mochiyama bahwa Makoto pasti akan segera dibebaskan. Saat itu juga, mereka semua menoleh ke arah Shizuru yang baru saja tiba. Ia langsung bertanya, "Kalian sedang membicarakan Makoto? Kembali ke kantor polisi." Kaya sedang mengamuk di hadapan Onaga, membongkar semua praktik kotornya. Mereka sudah mengejar Scar dan gengnya bertahun-tahun tanpa hasil. Dan kini, Unaga malah membiarkan mereka semua lolos. Unaga, dengan tenang, mengingatkan Kaya, menuduh atasan tanpa bukti adalah pelanggaran serius. Tak gentar, Kaya dengan geram menuduh sang kepala polisi punya rencana licik di balik semua ini. Namun, sayangnya, tuduhannya itu tidak didukung oleh satu bukti pun. Saat ketegangan memuncak, Mochiyama dan Shizuru tiba-tiba mendobrak masuk, berusaha melerai mereka. Oshiyama menunjuk marah ke arah kepala polisi. Ia berteriak pada Shizuru, menuduhnya sebagai dalang fitnah Makoto. Unaga pun diam-diam mengamati Shizuru, penasaran siapa gadis itu. Menurut informasi yang ia dapat, Makoto tidak punya backingan dari keluarga berpengaruh manapun. Yakin bahwa Makoto hanyalah orang biasa yang tak berdaya. Dengan angkuh, ia berkata, tersangka perampokan dan penyerangan tidak bisa dibebaskan begitu saja. Kaya sontak memprotes keras, menuntut penjelasan kapan insiden itu terjadi. Unaga berdalih, ini adalah investigasi rahasia. Jadi, detailnya tak bisa ia bagikan. Oshiyama Jero menyebut penangkapan Makoto sementara Yakuza bebas adalah tindakan korup. Unaga tak goyah. Ia mengancam akan menangkap mereka karena telah menghalangi penyelidikan. Namun, sebelum itu, Shizuru dengan tenang duduk dan menyilangkan kakinya seolah menantangnya. Unaga pun murka dan memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan mereka ke sel. Ia menyatakan mereka ditahan sebagai kaki tangan Makoto. Kaya langsung memprotes keras tuduhan itu. Namun, Shizuru tetap tenang. Ia menyebut semua tuduhan itu hanyalah omong kosong belaka. Unaga tertawa sinis, lalu menambah hukuman mereka karena telah menghina seorang pejabat. Shizuru hanya bertanya, apakah ia menerima perintah khusus dari seseorang untuk menangkap Makoto? Rencananya nyaris terbongkar. Ia tergagap, berusaha menutupi rasa gugupnya. Shizuru lalu bertanya, apa masalah Makoto bisa selesai dengan uang? Unaga kembali tenang dan berkata, Makoto bernasib sial karena cari masalah dengan orang kuat. Ia menambahkan, nasib Shizuru dan Ochiyama juga tak akan berbeda jauh. Unaga tanpa ragu mengarang cerita bagaimana ia bisa menyingkirkan mereka semua dengan mudah. Ia bisa menyalahkan hilangnya Kaya pada kedua gadis itu, lalu membuat mereka lenyap dengan tuduhan menyerang petugas. Mendengar skenario mengerikan itu, Kaya dan Ochiyama tampak sangat terguncang. Tapi Shizuru tetap tenang, tak tergoyahkan. Tiba-tiba, Shizuru bertanya pada Direktur Oji yang ternyata sudah tersambung di telepon. Apa Anda mendengar semua ucapan kepala polisi itu? Sang direktur pun mengiyakan, membuat Unaga ketakutan. Shizuru kembali duduk dengan santai. Perlukah aku memperkenalkan diriku lagi? Dari seberang telepon, Direktur Oji membacakan semua pelanggaran Unaga, termasuk mengancam keluarga dewan. Atas semua pelanggarannya, Unaga langsung diskors dan akan segera diinterogasi. Direktur Oji juga mengatakan akan segera tiba di kantor polisi itu. Tak bisa berkata-kata, Unaga terduduk lemas, bertanya-tanya siapa anggota dewan yang ia singgung, seolah menjawab pertanyaannya. Shizuru mengungkap identitasnya sebagai nona muda keluarga Suga. Saat itulah Unaga sadar, tamatlah riwayatnya. Sementara itu, di dalam sel, Makoto masih mengagumi hadiah baru pemberian Funaki. Namun, jumlah cairan roh di dalamnya sedikit. Mungkin hanya untuk sekali pakai. Tiba-tiba, inderanya menajam, ia berbalik, dan kaget melihat Shizuru dan Ochiyama sudah di sana. Di sisi lain,
Hashimoto akhirnya sadar kalau semua rencananya telah gagal total. Dipenuhi amarah, ia menghancurkan seisi ruangan, frustrasi karena anak buahnya celaka, dan dipenjara. Setelah melampiaskan amarah, ia berpikir keras. Gagal dalam misi ini bisa membahayakan posisinya. Namun ia tak mau menyerah. Ia memutuskan untuk mengirimkan pengawal pribadinya. Ia yakin pengawalnya adalah orang yang tepat. Perintahnya jelas, bawa Makoto hidup-hidup. Ia bersumpah akan menghabisi bocah itu dengan tangannya sendiri. Makoto akhirnya tiba di rumah. Tapi dompetnya kembali kosong setelah membeli bahan-bahan pemurnian pil. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung memurnikan pil dan menelannya dalam satu gerakan. Sesaat setelah pil itu masuk, sebuah kekuatan dahsyat langsung terasa. Tubuhnya melayang, diselimuti cahaya keemasan. Walau pilnya tak sempurna, Makoto tersenyum puas. Efeknya sungguh istimewa di dunia. Dengan energi spiritual yang minim ini, akhirnya dia berhasil menerobos ke tahap pemurnian Kai tingkat 2. Sebuah pencapaian yang sudah lama diimpikannya. Ia pun mencoba langkah bayangan awan, jurus yang lama tak terpakai sejak reinkarnasinya, membuat anjingnya terpana. Makoto tersenyum puas. Dengan yakin, ia berkata, kecepatan peluru pun takkan bisa menandingiku sekarang. Setelah puas, ia mulai berpikir, bagaimana cara mendapatkan pasokan cairan roh berikutnya? Cairan dari Funaki sudah habis, kini ia melirik Ryuta sebagai tempat untuk mengadu nasib. Namun, melewati jalur biasa ke sana sangatlah berisiko dan berbahaya. Karena itu, Makoto memilih jalur lain, mengandalkan kontak lokal pemberian Funaki. Tapi, masalah terbesarnya adalah dana. Ia butuh sekitar 2 juta yen. Hanya untuk biaya masuk. Tiba-tiba, iklan produk kecantikan di TV menyita perhatiannya. Di dunia yang terobsesi awet muda, sebuah ide cemerlang muncul. Ia meraih sebuah bungkusan di atas meja. Tak sabar menanti pesta yang akan datang. 5 jam sebelumnya, setelah bebas, ia makan siang bersama Shizuru. Duduk di hadapannya, ia masih tak menyangka gadis ini adalah putri seorang dewan terhormat. Setelah hening sesaat, Shizuru memintanya hadir di pesta perayaan kesembuhan ibunya di gedung Sugao. Gedung itu adalah pusat kosmetik terbesar di kota. Dan Shizuru adalah pemiliknya. Pesta inilah yang menjadi tujuannya. Malamnya, ia tiba di perjamuan mewah itu, membawa sebuah kotak. Isinya adalah pil Juyan, sebuah ramuan hasil pemurniannya sendiri. Meski belum bisa meracik pil roh, membuat ramuan sejenis ini masihlah mudah baginya. Pil Juyan adalah obat populer dan terjangkau bagi para kultivator wanita di benua Luyu. Rencananya adalah menjual pil ini pada wanita kaya di pesta demi mendapatkan jutaan yen. Sambil mengamati kerumunan, ia menemukan Shizuru dan keluarganya. Saatnya beraksi mencari pelanggan. Shizuru tengah menghadapi bibi dan pamannya, Eno dan Shiro, yang terus mendesaknya menikah di usia 30-an. Mereka menyindirnya perawan tua, bahkan membandingkannya dengan Masami. Shiro tak ragu menghina Masami juga, mengatainya tidak berguna. Masami mencoba membela diri, namun gagal. Membuat ejekan Shiro kian menjadi Yoko yang kesal, menyuruhnya berhenti. Shizuru mengingatkan, Masamilah yang merawat mereka semua setelah nenek mereka tiada. Tak peduli, Shiro malah mendesak Yoko agar membujuk Shizuru untuk segera menikah. Yoko yang masih lemah setelah koma panjang terbatuk. Shizuru pun langsung menghampirinya. Suasana makin tegang, tapi Shiro justru makin agresif. Bahkan menyodorkan calon suami untuk Shizuru. Ia mengancam, jika tidak cepat menikah, Shizuru akan dianggap sebagai barang sisa. Masami hendak bicara, tapi Shiro memotongnya. Tidak ada kosmetik yang bisa mengembalikan masa mudamu. Saat itulah Makoto maju untuk bicara. Ia menyindir Shiro yang berani menghina Shizuru, seorang ratu di industri kosmetik. Murka, Shiro langsung memanggil keamanan untuk mengusir Makoto dari pesta. Tapi Shizuru menghentikan mereka. Dialah orang yang telah menyelamatkan ibu. Yoko menggenggam tangan Makoto, berterima kasih atas jimat itu. Namun,
Shiro menatap jijik dan menyebutnya penipu. Menurutnya, Yoko sadar dari koma murni berkat kehebatan ilmu medis. Mengabaikan cemoohan itu, Makoto memperkenalkan diri sebagai peneliti sekaligus rekan bisnis Shizuru. Shizuru sendiri kaget mendengarnya. Para tamu menyorakinya, merasa ia tak pantas bicara soal kecantikan. Dengan percaya diri, Makoto mengangkat kotaknya, berjanji akan menunjukkan sesuatu yang hebat. Ia menyerahkan kotak itu pada Masami, memintanya untuk menelan pil Juyan. Tentu saja, Shiro langsung curiga. Pil itu berisi racun. Masami menatapnya ragu. Haruskah ia benar-benar meminum pil misterius ini? Maro. Shizuru meyakinkan kalau Makoto bisa dipercaya. Yoko pun ikut mendukungnya. Desas-desus pun mulai terdengar, meragukan adanya pil ajaib itu. Untuk memberinya sedikit dorongan, Makoto berbisik di telinga Masami. Ia bertanya, apa Masami tak ingin masa mudanya yang sirna kembali? Teringat semua parasit yang telah lama mengejeknya. Masami pun mengambil risiko. Di luar dugaan semua orang, dia mengambil dan menelan pil itu. Semua mata tertuju padanya, menanti efek peremajaan itu. Namun, beberapa detik berlalu tanpa hasil. Shiro tertawa, terbahak-bahak, menyebut Makoto seorang penipu ulung. Tapi tiba-tiba, pil itu mulai bereaksi. Dan yang lebih mengejutkan, Masami benar-benar kembali ke penampilan mudanya. Seseorang segera membawakan cermin untuk menunjukkan hasilnya. Bahkan, Masami sendiri terpukau. Seketika itu juga, pil Makoto menjadi rebutan para wanita di sana. Makoto memasang harga 500.000 yen per butir dan mengumumkan hanya punya 10 pil saja. Mendengar itu, pelelangan dadakan pun dimulai. Semua orang berlomba menawar harga tertinggi. Bahkan Shiro tak mau ketinggalan. Ia juga menginginkan pil Juyan itu. Rencananya adalah mengamankan hak distribusi eksklusif. Berapapun harganya, Eno coba mencegahnya. Tapi Shiro membentaknya. Ia yakin bisa memperdaya Makoto demi menikahkan Shizuru dengan keluarga Ocho. Ya, Shiro berencana menjual Shizuru dengan kedok pernikahan demi uang dari keluarga Ocho tepat pada saat itu. Seorang pria dari grup Hozan mendekati Makoto menawarkan 4 juta yen untuk hak distribusi eksklusif. Perusahaan lain langsung membalas dengan tawaran 20.000. Shiro pun maju dengan percaya diri, menenangkan semuanya. Ia meminta bicara 4 mata dengan Makoto, mengajukan tawaran 30.000 dan proposal bagi hasil. Ia menjelaskan dirinya akan mengambil 70% keuntungan, sementara Makoto hanya 30. Menurutnya, itu tawaran bagus karena akan memakai pengaruh keluarga Hoshizu. Mendengar itu, Shizuru menyebut keluarganya tak berguna, yang langsung membuat Shiro naik pitam. Shiro mengingatkan mereka masih kerabat dari pihak ibu. Shizuru membalas, hak itu hilang saat ia kehilangan lebih dari 100.000 dengan menggunakan perusahaan warisan nenek mereka sebagai jaminannya. Shiro mencoba mengelak, tapi Shizuru mengeluarkan bukti dan mengancam akan membongkarnya. Masami dan Yoko yang tak tahu apa-apa pun terkejut mendengar ia menghancurkan perusahaan ibu mereka. Kini gemetaran ketakutan, Shiro bertanya bagaimana Shizuru bisa menemukan bukti itu. Shizuru lalu mengungkap, Shiro datang hanya untuk meminta uang dari Yoko. Seperti ia memeras neneknya hingga kering. Sadar rencananya terbongkar, Shizuru menegaskan takkan memberinya sepeser pun. Dia juga tahu Shiro ingin menipu Makoto, karena ia bahkan tak punya 30.000 yen. Benar-benar kalah. Shiro berlutut memohon. Tanpa malu, ia meminta Yoko ikut memohon belas kasihan pada Shizuru. Namun Yoko menolak, menyuarakan kekecewaannya karena warisan ibu mereka telah dihancurkan. Seperti anak manja, ia berpegangan pada Masami, memohon bantuannya sebagai pria terakhir di keluarga. Muak dengan parasit tak tahu terima kasih ini, Masami mendorongnya ke samping dan menolak membantu. Akhirnya, Shiro dikepung oleh para wanita yang selalu ia pandang rendah. Shizuru memberinya sebuah ultimatum.
Pilihannya, masuk penjara atau jual perusahaannya seharga 1 yen saja. Membuatnya benar-benar hancur. Para tamu undangan mencemoohnya, mengatakan ia memang pantas menerima nasib itu. Shizuru lalu beralih pada Makoto, menawarkan untuk mengenalkannya pada pebisnis yang lebih andal. Ia menjelaskan 40.000 adalah harga wajar dan Makoto harus dapat 80% keuntungan. Ia memperingatkan agar Makoto waspada pada para hiu di pesta ini. Di luar dugaan, Makoto memutuskan untuk mempercayakan segalanya padanya. Malamnya, Chizuru mengantar Makoto pulang dan memuji apartemennya yang bagus. Makoto berkata, itu hanya sewaan. Ia berterima kasih atas tumpangannya, dan Chizuru meyakinkannya, memanggilnya teman. Terkejut mendengar kata itu, Makoto tertegun saat Chizuru mengulanginya, lalu mengulurkan tangan untuk mengukuhkan persahabatan mereka. Setelah itu, dia masuk ke dalam, masih merenungkan semuanya. Sambil menatap bulan, ia sadar. Kehidupan baru ini mungkin tidak seburuk yang ia kira. Begitu masuk, Makoto terpaku. Pemandangan mengerikan menyambutnya. Anjing kesayangannya terbaring di genangan cairan merah. Pisau yang tertancap menjadi peringatan bisu yang mengerikan. Sontak, amarah Makoto meledak tak terkendali. Beberapa waktu sebelumnya, seorang pria misterius menghubungi Hashimoto, mengabarkan Makoto pulang bersama seorang gadis. Demi membuat Hashimoto putus asa, target mereka selanjutnya adalah menangkap Shizuru. Hashimoto bahkan menyombong soal kejutan yang ditinggalkan di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Makoto langsung melesat, memeriksa anjingnya. Syukurlah, anjing itu masih bernapas. Ia berharap jimat penyembuh bisa menolongnya. Ia mencabut pisau itu dan menaruh jimatnya. Tanpa disadari, sesosok bayangan mengintai dari atas, mengawasi setiap gerakannya. Sosok itu melesat turun, bersiap menyergap dari belakang. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Makoto lenyap sekejap bersama anjingnya. Lalu tiba-tiba muncul di belakang penyerang. Satu tendangan telak menghantam penyusup itu ke tanah. Segera, lebih banyak musuh muncul. Terkejut melihat apa yang terjadi, Makoto menempatkan anjingnya ke tempat aman, lalu bersiap menghadapi mereka seorang diri. Dengan tatapan penuh amarah, ia menantang mereka. Tanpa ragu, para penyerang maju serentak. Seseorang mengingatkan agar Makoto tetap hidup. Sesuai perintah atasan mereka, melihat Makoto melumpuhkan satu orang dengan mudah. Yang lain terdiam ngeri, menyaksikan kekuatan dahsyat itu. Mengabaikan aura Makoto, seorang pria nekat maju, namun lengannya langsung dibuat tak berdaya. Tanpa ampun, Makoto membuatnya pingsan seketika. Kini, para anggota geng lainnya mulai gemetar ketakutan. Mereka pun mengeluarkan senjata, berencana melumpuhkannya dengan mengincar tangan dan kakinya. Tapi para pengecut ini tak sadar. Makoto bergerak lebih cepat dari peluru. Tembakan mereka sama sekali tak berguna. Gerakannya secepat kilat menyambar, sambil menghindari peluru. Makoto bersumpah akan menghabisi mereka sampai mereka memohon ampun dan menyebut nama dalangnya. Di tempat lain, Shizuru disekap oleh Hashimoto yang gila. Ia berniat melakukan hobi anehnya pada gadis itu. Walaupun ia tahu Shizuru adalah putri anggota dewan terpandang. Kenji Suga, Hashimoto tetap ingin mempermainkannya. Ia memastikan lagi identitas Shizuru sambil menikmati momen itu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Hashimoto menjawab, menanyakan kabar tentang situasi Makoto. Tak disangka, suara Makoto yang terdengar mengabarkan semua anak buah Hashimoto telah dibereskan. Mengambil kesempatan, Hashimoto menyombongkan Shizuru. Hal itu hanya membuat amarah Makoto makin membara. Makoto memperingatkan Hashimoto untuk melepasnya atau menerima akibatnya. Tapi si gila itu malah mengejeknya. Hashimoto dengan senang hati memberi Makoto waktu 40 menit untuk tiba. Mengancam akan melakukan hal buruk pada Shizuru jika ia tak datang. Setelah menyuruhnya mencari lokasi mereka, Hashimoto langsung menutup telepon. Dengan geram, Makoto meremukan ponsel di tangannya. Hashimoto melanjutkan niat buruknya pada
Shizuru berencana merekam video singkat sebelum acara utamanya. Ia melepas lakban di mulut Shizuru. Tapi saat hendak melanjutkan aksinya, terdengar ketukan pintu. Saat pintu dibuka, penjaganya melapor bahwa alarm kebakaran di gudang tiba-tiba berbunyi. Hashimoto segera menyuruh mereka mematikan alarm rusak itu. Untuk menghindari kedatangan polisi yang tak diundang, memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Ia menyuruh penjaga mengawasi pintu, sementara ia pergi menyelidiki alarm. Tak lama setelah ia pergi, seseorang menghantam penjaga begitu keras sampai pintunya hancur. Berkeping. Shizuru mendongak, berharap Makoto yang datang menyelamatkannya. 1 jam sebelumnya, Funaki tiba di alamat Makoto untuk mengantar surat untuk Ryuta. Namun, ia tak bisa menghubungi Makoto lewat telepon. Ia memeriksa kembali alamatnya, memastikan tidak salah tempat. Saat itulah, ia mendengar seseorang melapor ke Hashimoto kalau Makoto pulang bersama seorang gadis. Dari obrolan itu, ia tahu 6 orang menunggu untuk menyergap Makoto. Ia juga melihat mereka memasukkan Shizuru yang tak sadarkan diri ke mobil. Funaki mengamati semuanya diam-diam dari kejauhan. Begitu mobil itu pergi, membawa Shizuru, ia langsung tancap gas, mengikutinya. Rencananya, ia akan mengirim lokasi itu pada Makoto. Tiba di sebuah mansion mewah. Funaki akhirnya bisa menghubungi Makoto. Funaki mengungkap kabar penangkapan Shizuru dan lokasi mansionnya. Makoto terperangah, bertanya-tanya dari mana Funaki mendapat info rahasia itu. Sebelum panggilan itu, dia sudah mendesak salah seorang pembunuh bayaran untuk buka mulut, membuatnya tak berdaya, lalu menggunakan jimat penyembuh untuk memulihkannya kembali demi interogasi lanjutan. Tak mau membuang sedetik pun, Makoto langsung meminta bantuan Funaki untuk menyelamatkan Shizuru. Makoto bersumpah akan membuat Hashimoto membayar perbuatannya. Permintaan ini menyulut semangat Funaki, yang langsung menyalakan alarm kebakaran untuk memancing Hashimoto keluar. Funaki menunggu Hashimoto pergi, lalu menghampiri para penjaga yang sedang menggerutu soal bos mereka yang menyebalkan itu. Funaki melangkah dengan gagah ke arah mereka, layaknya seorang penguasa lautan. Mengabaikan semua celotehan mereka, dia langsung menyerang. Kekuatan serangannya ia gunakan untuk menghancurkan pintu. Shizuru yang setengah sadar memanggil nama Makoto, berharap pahlawannya telah datang. Namun, yang datang adalah Funaki. Menjalankan misi penyelamatan dari Makoto, Funaki langsung mengangkatnya seperti karung beras dan bergegas pergi sebelum Hashimoto menyadari situasinya. Dia tiba di pintu menuju taman belakang tempat mobil pelarian menanti. Harapannya, mereka bisa lolos tanpa jejak. Tepat saat tangannya meraih gagang pintu, sebuah serangan mendadak mengenai pahanya. Tubuhnya langsung tersungkur ke tanah, masih memeluk Shizuru. Meski menahan sakit yang luar biasa, Funaki tetap melindungi kepala Shizuru dengan tangannya agar tak terbentur lantai. Sesaat kemudian, Hashimoto masuk dengan angkuh, menyombongkan serangannya yang tepat sasaran. Para anak buahnya pun serentak bertepuk tangan, bagaikan boneka tali yang patuh pada tuannya. Jantung Funaki berdebar kencang. Bagaimana mereka bisa kembali secepat ini? Sambil menyembunyikan kepanikannya, dia menyapa Hashimoto seolah kawan lama. Hashimoto terlihat sangat menikmati momen itu, tertawa terbahak-bahak saat bersiap memberi pelajaran pada sang pengkhianat. Menolak untuk menyerah begitu saja. Funaki menguatkan diri dan dengan gagah berani menantangnya. Sementara itu, di luar, Makoto akhirnya tiba untuk membereskan urusan dengan si penghuni gila. Mansion itu, para penjaga bergegas ke gerbang. Heran, siapa yang begitu lancang berani mendekati kediaman terlarang ini? Makoto, yang dipenuhi amarah membara, sama sekali tidak memedulikan keberadaan mereka. Dengan santai, dia melancarkan satu pukulan yang membuka jalannya. Para penjaga hanya bisa terpaku tak percaya. Sebelum akhirnya menyerbunya serentak. Mereka jelas berpikir, jumlah bisa menyelesaikan segalanya. Sayang sekali, itu kesalahan besar. Makoto menerobos kerumunan dengan mudah, menyingkirkan mereka bagai daun kering. Dalam sekejap, halaman depan menjadi sunyi senyap. Berdiri di antara para penjaga yang tumbang,
Makoto dengan lantang mengumumkan kehadirannya, seolah menegaskan perannya sebagai tokoh utama. Di dalam mansion, situasi Funaki justru semakin sulit. Meskipun berhasil menumbangkan beberapa orang, tenaganya tampaknya sudah di ambang batas. Dalam hati, dia mulai berharap andai saja tadi menolak permintaan Makoto untuk menyelamatkan sang gadis. Hashimoto yang masih merasa di atas angin, menyombongkan diri akan memberi Funaki pelajaran dan mengirimnya kembali pada Makoto. Tiba-tiba, momen sombongnya hancur lebur saat pintu depan yang kokoh itu hancur berkeping-keping. Makoto masuk, mengumumkan dia datang untuk menjemput Hashimoto. Funaki sangat gembira, bala bantuannya telah tiba. Makoto memberinya sebuah jimat penyembuh untuk memulihkan tenaganya. Hashimoto memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Sementara Makoto menghadapi mereka, Funaki kembali mengangkat Shizuru untuk menyelesaikan misinya menggunakan jurus langkah bayangan awan. Makoto dengan lincah menghindari serbuan serangan dan menjatuhkan mereka satu persatu. Hashimoto hanya bisa menonton dengan ngeri, bertanya-tanya, dari mana datangnya manusia secepat kilat ini? Sadar telah meremehkan lawannya, dia mengendap-endap pergi dari lokasi seperti seorang pengecut. Berhasil lolos dari kekacauan. Hashimoto lari terbirit-birit seperti tikus, sambil bertanya-tanya, mengapa semua orang menyebut orang sekuat Makoto sebagai pecundang? Padahal dia jelas seekor naga. Dia sampai di sebuah pintu dan mencoba memasukkan kata sandi. Tapi tangannya gemetar karena gugup. Tiba-tiba, tubuh beberapa anak buahnya terlempar ke dalam ruangan, menandakan kehadiran Makoto. Untuk pertama kalinya, sang peneror itu kini terlihat sangat ketakutan. Dengan tergagap, dia memohon Makoto untuk tenang. Dia mencoba menggertak dengan menyebut nama pendukungnya, tapi itu sama sekali tak mempan. Hashimoto tidak seperti anak buahnya yang setia. Ternyata adalah seorang pengecut. Hanya dengan melihat aura Makoto, dia langsung membocorkan bahwa Tuan Aima adalah dalangnya. Tuan Aima, nama itu terasa asing bagi Makoto. Tatapannya yang tajam mendesak Hashimoto untuk segera bicara. Hashimoto lalu mengungkapkan kalau Tuan Aima adalah pewaris dari keluarga Aima yang terpandang. Dia berkata kalau Aima pada dasarnya mengincar Makoto karena sebuah rumor bahwa Makoto pernah memasak nasi dengan Setsu. Hashimoto menjelaskan lebih lanjut. Tuan Aima berencana mengadakan pernikahan politik dengan nona muda keluarga Amitani. Karena itulah mereka ingin menyingkirkan Makoto agar tidak ada penghalang di kemudian hari. Makoto mencoba mengingat, tapi tak ada satupun kenangan pemilik tubuh ini pernah bertemu langsung dengan tunangannya. Firasatnya mengatakan seseorang pasti sedang mencoba menjebaknya dari belakang. Setelah mengaku, Hashimoto mengancam Makoto untuk melepasnya atau menghadapi akibat melawan Tuan Aima yang kuat. Mendengar itu, Makoto langsung menyimpulkan satu hal. Tuan Aima ini pastilah seorang kultivator sepertinya. Sementara itu, Hashimoto terus mengoceh, berjanji akan membantu jika Makoto melepaskannya. Sayangnya, Makoto bukan orang yang ingkar janji. Tanpa ragu, sebuah pukulan telak mendarat di wajahnya. Kekuatannya bahkan sampai mendobrak pintu yang terkunci. Di dalam ruangan, dia menemukan beberapa gadis yang disekap oleh pria gila itu. Makoto segera mematahkan rantai mereka dan melempar pisaunya. Sebelum pergi, dia menyuruh para gadis melakukan apapun pada Hashimoto. Saat para gadis itu mulai mengelilinginya, Hashimoto mencoba menawarkan uang jika mereka melepaskannya. Namun, para gadis ini tidak butuh uang lagi. Mereka sudah melalui penderitaan karena perbuatannya. Dengan tangis haru bercampur dendam, mereka membalaskan semuanya. Sementara itu, Makoto keluar untuk menemui Funaki. Ia menempelkan jimat penyembuh pada Shizuru, lalu menyuruh Funaki pergi sebelum polisi tiba di lokasi. Dia memang sudah menelepon polisi sebelum datang ke mansion. Rencananya, ia akan pulang setelah menyerahkan Shizuru. Funaki bertanya, rencana
Makoto. Selanjutnya, dia bilang akan menyelidiki Aima dan semua yang mengincarnya. Ucapannya terhenti sejenak, menyadari konspirasi ini mungkin jauh lebih besar dari dugaannya. Setelah insiden Hashimoto, Makoto kembali ke kehidupannya yang biasa dan cenderung tenang. Akan tetapi, pikirannya masih terusik tentang siapa dalang utamanya. Sambil berolahraga, tekadnya semakin bulat untuk menemukan pelakunya dan membereskan masalah ini secepat mungkin. Tiba-tiba, ketukan pintu menghentikan latihannya. Ternyata, seorang utusan dari Shizuru datang menemuinya. Ia memberikan sebuah undangan kepada Makoto dengan pesan bahwa Shizuru akan berangkat. Begitu Makoto siap. Makoto menatap undangan itu dengan penasaran, mencoba memahami arti dari pesan Shizuru. Setelah utusan itu pergi, ia menelepon Shizuru, menanyakan kenapa ia juga dikirimi setelan jas. Shizuru bilang undangan itu dari keluarga Hoshizu. Makoto bingung dan bertanya, kenapa dia harus menghadiri pesta keluarga itu? Shizuru menjelaskan bahwa keluarga Hoshizu mengendalikan perusahaan farmasi terbesar di kota. Artinya, mereka harus mendekati keluarga itu untuk memasarkan pil Wonder Beauty. Dia juga memberitahu kalau Setsu akan hadir di sana. Informasi baru itu sontak menarik perhatian Makoto. Di hari pesta, Makoto datang dengan penampilan gagah. Shizuru diam-diam menunjukkan padanya Pierce, manajer umum Ace Group, dan Taro, ketua Dewan Kengo Group. Dia menjelaskan kalau mereka adalah orang-orang penting di dunia bisnis kota ini. Karena awam soal bisnis, Makoto bertanya-tanya apa mereka juga mencoba mendekati keluarga Hoshizu. Shizuru merasa perbandingannya lucu dan heran kenapa orang dari keluarga kuat tak mengenal pemain penting di kota. Ia menunjukkan bahwa banyak orang di sana ingin sekali membangun koneksi bahkan dengan kerabat, keluarga, Ami, Tani. Menurut Shizuru, semua orang sangat menantikan kedatangan nona muda dari keluarga Amitani. Tepat saat itu, kepala keluarga Hoshizu, Nana, tiba bersama Setsu yang sudah lama dinanti. Makoto bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari sekitar mantan tunangannya itu. Dia mengamatinya dalam diam, bertanya-tanya dalam hati, apakah gadis itu juga seorang kultivator? Berbagai pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah dunia ini punya metode kultivasi lain yang belum ia tahu? Dia menyadari energi spiritual Setsu terpancar begitu saja, seolah gadis itu tak berusaha menyembunyikannya. Karena dia mungkin mengenal Aima, Makoto berencana untuk bertanya padanya nanti. Ia lalu berdiri dengan tenang di samping Shizuru, sementara Shizuru dengan ceria menyapa Nana, sang kepala keluarga Hoshizu. Nana dengan hangat menanyakan kabar ibu Shizuru. Ia tampak lega mendengar Nyonya Yoko telah pulih. Shizuru tersenyum berterima kasih, menjelaskan kondisi ibunya berangsur membaik. Ia lalu menyodorkan pil Juyan sebagai hadiah dari Yoko. Shizuru menambahkan kalau itu adalah produk permajaan terbaru dari perusahaan mereka. Nana terbelalak. Sepertinya ia pernah mendengar nama pil legendaris itu dan menyebutkannya dengan antusias. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik, takjub pada harga pil yang sangat mahal itu. Tatapan Setsu pun langsung tertuju pada kotak hadiah itu. Nana mengamati pil itu dengan saksama, memuji kualitasnya sebagai pil spiritual tingkat tinggi. Ia sungguh kagum pada sang pemurni. Namun, ada yang aneh. Tak ada segel pada pil itu. Membuatnya bertanya pada Shizuru tentang identitas si pembuat. Tanpa ragu, Shizuru menunjuk Makoto, memperkenalkannya sebagai sang pemurni, sekaligus rekan bisnisnya. Nana dan Setsu sama-sama terperangah saat Makoto maju dan memperkenalkan dirinya. Nana tertawa gembira, teringat masa lalu saat ia sering menggendong Makoto waktu bayi. Ia memuji kehebatan Makoto, sekaligus menyayangkan kebodohan klan Yamori yang menyia-nyiakan bakatnya. Setsu segera menyuruh bibinya untuk diam. Dengan angkuh, Setsu menegaskan, keahlian semacam itu tak ada artinya bagi bangsawan. Baginya,
hanya tingkat kultivasi yang berharga. Setsu bahkan menambahkan, Makoto baru akan diterima jika ia memiliki tingkat kultivasi yang mumpuni. Mendengar semua perkataan itu, Makoto akhirnya mengerti. Para bangsawan di dunia ini mengenal kultivasi. Namun, level mereka tak ada apa-apanya dibanding benua Liu. Setelah Setsu selesai dengan sindiran halusnya yang merendahkan Makoto, Nana tampak tak setuju dengan Setsu. Baginya, memurnikan pil Juyan adalah sebuah pencapaian luar biasa. Karena itu, ia bertanya pada Makoto, siapa guru yang mengajarinya teknik pemurnian ini? Makoto terdiam sejenak. Pikirannya melayang pada seseorang dari kehidupan lalunya. Tak punya banyak pilihan. Ia menjawab, kalau ia tak punya guru. Ia mengaku hanya menjadikan pemurnian pil sebagai hobi. Tepat saat Nana hendak bertanya lagi, seorang pria masuk dengan angkuh. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dengan suara lantang. Sontak para tamu menoleh, penasaran dengan sosok yang baru saja datang itu. Seseorang berbisik, pria itu ternyata adalah Jo Aima, pewaris dari keluarga Aima. Hawa dingin menjalari Makoto. Di hadapannya kini berdiri sang pengejar. Pria itu terdengar sangat congkak. Tuan Aima berbasa-basi dengan Nana. Namun, tatapan matanya langsung tertuju pada Shizuru. Nana pun memperkenalkannya. Dari sudut matanya, Makoto melihat tatapan licik Tuan Aima yang seakan menelanjangi Shizuru. Tuan Aima memperkenalkan diri pada Shizuru. Bak seorang pria terhormat. Ia mengulurkan tangannya. Muak melihat pemandangan itu. Makoto sigap menyambut tangan itu. Ia berkata, sudah banyak mendengar tentang pewaris keluarga Aima. Aima menarik tangannya, pura-pura tak kenal, dan balik bertanya, siapa Makoto? Makoto terkejut dengan sandiwaranya. Ia penasaran, berapa lama Aima akan terus berpura-pura? Menurut informasinya, Aima adalah seorang kultivator. Makoto ingin mengetesnya dengan energi spiritual untuk mencari jejak kultivasi. Biasanya, para kultivator bisa menekan energi ini untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Kecuali jika mereka tak bisa menyimpan energi spiritual, sehingga gelombangnya takkan terpancar. Dengan mengalirkan energi spiritualnya, Makoto berniat menyalurkannya ke meridian Aima untuk memastikan status kultivatornya. Setelah sesaat, hasilnya nihil. Tak ada jejak energi spiritual di meridian Aima. Penemuan ini mengejutkan. Mungkinkah Aima sebenarnya bukan seorang kultivator? Tanpa sadar, cengkeramannya menguat. Aima pun kesakitan dan menarik tangannya dengan cepat. Aima buru-buru membalas sapaan Makoto, lalu mengabaikannya dan beralih pada Setsu. Makoto masih bingung kenapa ia tak bisa merasakan fluktuasi energi sedikit pun dari pria ini. Bahkan tak ada sedikit pun niat permusuhan darinya. Tak lama, semua orang pun duduk untuk makan malam. Seorang pelayan mengumumkan, setelah makan malam akan ada pesta dansa di aula utama. Pesta dansa pun dimulai. Namun, pikiran Makoto sama sekali tidak bisa fokus. Ia terus memikirkan Hashimoto. Mungkinkah informasinya tentang Aima sebagai kultivator itu salah? Di sisi lain, tatapan Shizuru menyapu aula, mencari Makoto, sambil menepis ajakan berdansa. Terdengar bisikan sinis pada pria yang ditolaknya. Meremehkan kemungkinan putri keluarga Suga berdansa dengan rakyat jelata. Pria itu menambahkan, Shizuru sulit didekati. Bahkan, keluarga terpandang pun susah mendapat perhatiannya. Namun, saat pria itu masih berbicara, temannya menunjuk Shizuru yang justru memohon perhatian Makoto. Adegan Shizuru mengajaknya berdansa sontak mengejutkan semua orang, termasuk Setsu. Sementara di luar, Aima berjalan menuju mobilnya, dan sebelum ia masuk, ia memberi peringatan tegas agar tak ada yang berani mendekati mobilnya. Dari dalam mobil, para penjaga mendengar suara-suara ganjil yang mencurigakan. Para penjaga berbisik, heran, mengapa Aima selalu berduaan di mobil dengan salah satu pengawalnya. Penjaga lain menimpali. Semua pengawal pilihan Aima berakhir bertingkah aneh, bahkan lupa pada keluarga mereka. Terungkap dari obrolan mereka, Tuan Aima berganti tubuh sesering ia berganti pakaian. Setiap pengawal yang dipakai
akan berubah menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Rumornya, ada yang lenyap tanpa jejak. Di dalam mobil, sang pengawal menampar Aima, memarahinya karena berani menyentuh wanita lain di depan Setsu. Aima, dengan wajah panik, segera memohon ampun atas kesalahannya. Tiba-tiba, energi spiritual terpancar dari cincin di jari pengawal itu. Wajahnya meliuk tak wajar, berubah menjadi wujud Tuan Aima yang asli. Ia mengungkap tubuh palsu itu hanya dipertahankan karena berguna. Lalu ia mengancam akan melenyapkan pria itu jika berbuat salah lagi. Sesaat kemudian, Tuan Aima keluar mobil, memerintahkan 2 penjaga untuk mengikutinya kembali ke pesta. Seorang penjaga menatap mobil dengan curiga, bertanya-tanya nasib rekannya di dalam. Ia sadar rumor itu benar. Satu pengawal selalu lenyap, sementara di dalam mobil, Aima yang palsu terikat tak berdaya. Ia meronta, namun ikatannya terlalu kuat. Pria itu pun menangis pilu, tak bisa lari dari nasibnya. Setelah itu, Aima yang asli masuk ke aula seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit yang lalu, ia ceria memanggil Setsu, yang sibuk cemburu melihat mantannya berdansa. Seluruh aula memang terfokus pada Makoto dan Chizuru. Aima pun mengikuti arah pandangan Setsu. Bisikan menyebar di aula. Semua orang menebak-nebak identitas Makoto. Mereka takjub. Bagaimana ada yang bisa menaklukkan Ratu Esizuru? Keduanya seakan berada di dunia mereka sendiri. Saat musik mencapai puncaknya, keduanya seolah melayang di antara awan. Terpesona oleh momen itu, Chizuru memuji tarian Makoto yang luar biasa hingga ia tak bisa berkata-kata. Ia juga memuji kemampuan Makoto berbaur dengan suasana pesta. Makoto menjelaskan, inilah cara mereka menarik perhatian keluarga Hoshizu demi rencana pil permajaan. Makoto menikmati perhatian itu berkat keahlian menari dari pemilik tubuh aslinya sebelum ia terusir. Dipadu keseimbangan dari kultivasinya, Makoto menjadi penari yang hebat di lantai dansa. Nana tampak terkesan dengan pemandangan itu. Ia bertanya pada Setsu, apakah tahu Makoto bisa menari? Tak mau kalah, Setsu hanya mengejeknya sebagai rakyat jelata tak berguna meski pandai menari. Nana menggodanya, menyadari Setsu memperhatikan mereka dengan sangat saksama selama penampilan itu. Aima pun ikut dalam percakapan, membuat Nana bertanya, apa ia benar-benar tak kenal Makoto? Aima meyakinkan mereka baru bertemu hari ini. Namun, Nana merasa jawaban itu mencurigakan. Ia heran, bagaimana pewaris keluarga besar tidak tahu rumor yang menyebar luas itu. Aima mencoba mengalihkan topik dengan alasan lemah. Namun, Nana tak peduli. Ia memikirkan bakat Makoto dalam pemurnian pil. Dari nada bicaranya, Aima merasa Nana ingin mengangkat Makoto. Merasa terancam, ia menatap Nana dengan tatapan tajam. Dalam hati, Aima mengutuk Nana. Ia hanya bersabar demi Setsu. Ia lalu menatap Makoto, turut mengutuknya dalam diam. Model di sudut lain, 2 pria penggosip itu akhirnya mengetahui identitas Makoto. Tak sadar kalau Setsu mendengar semuanya. Mereka asyik membahas cinta segitiga antara Setsu, Aima, dan Makoto. Si rambut perak mengejek Makoto karena membuang kesempatan emas. Si Pira menambahkan, satu-satunya penebusan bagi sampah Yamori adalah menjadi mainan cinta Setsu. Mereka juga berspekulasi bahwa Makoto datang ke pesta ini hanya demi mendekati Setsu. Merasa muak, Setsu beranjak dari mejanya. Nana berusaha keras menahannya agar tetap tinggal. Namun, Setsu beralasan perlu istirahat. Tapi, bukannya pergi. Ia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadap Makoto. Makoto, yang sama sekali tak terlibat, hanya bisa bingung. Tiba-tiba, Setsu membentaknya dengan galak, memperingatkannya untuk membuang jauh-jauh niat liciknya menggunakan pengaruh Setsu demi keluarganya. Makoto semakin kebingungan dan menatapnya seolah ia adalah orang gila yang baru saja kabur.
Setsu berbalik pergi, menyuruh Makoto fokus pada hidupnya sendiri, bukan memanjat status lewat pengaruh wanita. Dengan tenang Makoto bertanya, siapa di antara kita yang sebenarnya butuh nasihat itu? Setsu makin terkejut saat Makoto mengomentari energi spiritualnya yang tidak stabil. Rupanya, Makoto sudah memperhatikan energi yang bocor akibat kontrol yang buruk. Menurutnya, Setsu pasti telah memaksakan diri menyerap energi spiritual untuk mempercepat kultivasinya. Ia memperingatkan bahwa cara nekat seperti itu hanya akan merusak tubuhnya dalam jangka panjang. Mengamatinya lekat-lekat, Makoto dengan tegas menyatakan bahwa tubuh Setsu sudah mencapai batasnya. Masih meremehkan, Setsu tak habis pikir bagaimana orang biasa bisa menganalisis kondisinya dengan tepat. Makoto kemudian mengungkapkan kalau ia bisa membantunya memperbaiki masalah itu. Tentu saja, Setsu menolak percaya. Namun, Makoto tak peduli, karena yang akan rugi adalah Setsu sendiri. Setsu menegang ketakutan saat Makoto mengingatkan bahwa waktunya mungkin tak banyak lagi. Ia mendekat, menawarkan kesepakatan jika Setsu bersedia memberikan sesuatu untuk Aima. Sementara itu, dari kejauhan, Aima mengawasi interaksi mereka dengan tatapan penuh amarah. Setelah pesta, Shizuru dan Makoto bertemu Nana yang tertarik pada pil Juyan dan mengajak mereka bicara empat mata. Saat berjalan di taman, Makoto langsung menanyakan apa motif Nana yang sebenarnya. Nana terkekeh dan memintanya memanggil Didi. Makoto menolak, karena ia bukan lagi bagian dari keluarga Yomori. Mendengar itu, Nana berkata kalau Makoto dan Setsu mirip. Ia bercerita Setsu juga yatim piatu dan menjadi boneka keluarga Amitani. Pamannya lah dalang di balik semuanya. Bahkan sampai menentukan pasangan hidupnya. Beruntung, ia diakui oleh keluarga ahli bela diri terpandang yang memberinya kesempatan menjadi kultivator legendaris. Nana menambahkan, jika Setsu tak bisa melampaui alam biasa, ia akan selamanya menjadi boneka keluarganya. Semua pembicaraan soal kultivator ini membuat Shizuru pusing. Berbeda dengan Makoto. Ia paham, untuk melampaui alam biasa, seseorang harus mencapai tahap ketiga kultivasi. Di dunia kultivator, jurang antara tahap kedua dan ketiga sangatlah besar, membuatnya sangat sulit untuk ditembus. Makoto akhirnya mengerti. Inilah alasan Setsu nekat mengambil jalan pintas demi meningkatkan kultivasinya. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Nana menceritakan semua ini padanya? Dengan raut sedih, Nana mengaku sudah mencoba menyembuhkan kondisi Setsu, tapi semua usahanya gagal. Harapan baru muncul saat ia menemukan pil Juyan buatan Makoto. Shizuru tak habis pikir. Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional lebih mempercayai Makoto daripada dokter asli. Makoto diam-diam merenung. Ia juga menyadari teknik kultivasi di sini masih sangat kasar jika dibandingkan dengan Ben Walyue membuyarkan lamunannya. Nana menyatakan ketertarikannya untuk mendistribusikan pil Juyan. Shizuru langsung bersemangat. Dengan dukungan keluarga Oshizu, keuntungan mereka akan meroket. Nana bercanda, mengatakan Shizuru hanya suka uang. Setelah tawa singkat, ia memohon agar mereka membantu Setsu. Ia mengungkapkan pada Makoto bahwa Setsu sempat mencoba memberontak setelah pertunangan mereka dibatalkan. Makoto terpana mendengar kabar itu. Tiba-tiba, Aima datang untuk berpamitan pada Nana. Aima lalu mengulurkan tangannya ke arah Makoto, berharap mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Makoto pun meraih tangan Aima untuk membalasnya. Aliran energi spiritual aneh terasa saat tangan mereka bersentuhan. Makoto tertegun. Ini sama sekali berbeda dari pertemuan pertama mereka. Setelah percakapan itu, Aima bergegas menuju mobilnya, di mana seorang penjaga memberitahunya bahwa ada hadiah dari Setsu. Dengan gembira, Aima membuka kotak itu. Namun isinya
hanyalah sebuah origami kupu-kupu yang membingungkan. Tak mengerti apa maksud dari hadiah itu. Ia melemparkannya pada kembarannya, melarang keras untuk membukanya tanpa izin. Sambil mengingat pertemuannya, Aima tetap menganggap Makoto sebagai pecundang. Ia lalu memutar cincinnya, menyatakan perang pada Nana dan Makoto. Energi dahsyat terpancar dari cincin itu, mengubah wujudnya menjadi serupa dengan Makoto. Dengan senyum licik, ia akan memakai Setsu untuk menjatuhkan mereka. Sementara kembarannya hanya bisa gemetar ketakutan. Tanpa mereka sadari, origami itu bersinar. Di tempat lain, Makoto juga memegang replika kupu-kupu yang bercahaya di tangannya. Senyum penuh kemenangan terukir di wajahnya. Ia berjanji akan segera menemui Aima lagi. Terungkap, kupu-kupu kertas itu adalah sebuah jimat pelacak canggih. Dan kini, Makoto menggunakannya untuk menemukan lokasi Aima. Jimat itu berhenti tepat di depan sebuah gedung, menandakan targetnya ada di dalam. Setelah memastikan bangunan itu milik keluarga Aima, ia segera bergerak untuk menjalankan rencananya. Di taman herbal, Nana sedang mengamati beberapa tanaman spiritual. Fokusnya tertuju pada 2 tanaman yang hampir siap dipanen. Dia berniat menukarkannya pada turnamen kultivator dalam 3 bulan ke depan. Tiba-tiba, ia merasakan aura asing di dekatnya. Sosok biksu muncul, menyebut Nana sebagai sang jenius dari sekte 100 herba. Namun sayang, luka parah di masa lalu telah menghancurkan seluruh kekuatannya. Biksu itu memujinya karena masih memiliki kepekaan spiritual. Dari situ, Nana sadar, orang ini adalah seorang kultivator. Ia merasakan lebih dari satu kehadiran di sana, yang berarti melarikan diri akan sangat sulit. Seakan membaca niatnya, biksu lain bertanya, mengapa ia berpikir untuk kabur. Ia memperingatkan, perlawanan hanya akan sia-sia, dan mereka tak akan segan-segan melukainya. Sambil mengulur waktu, Nana perlahan bergerak mendekati sebuah pohon besar di hadapannya. Seorang biksu menyuruhnya untuk menyerah tanpa perlawanan. Yang lain mengancam akan melumpuhkannya jika melawan. Begitu tiba di dekat pohon itu, Nana mengaktifkan tanaman ungu di akarnya yang dijuluki bunga tuan. Seketika, kabut beracun menyebar dari tanaman tersebut. Kabut itu membuat para biksu sesak napas. Tapi Nana sudah menyiapkan penawarnya di mulutnya. Racun itu sangat kuat, mampu menumbangkan seekor gajah. Inilah kesempatannya untuk kabur selagi mereka lengah. Namun, tepat saat ia hendak melangkah, sesosok bayangan menyeramkan muncul di ruangan. Nana merasakan ilmu bayangan dan langsung tahu lawannya berasal dari sekte bayangan. Sosok itu mengulurkan tangan dan mencengkeramnya. Saat sosok itu mendekat, ia yakin inilah sekte yang telah menghancurkan klannya dulu. Nana meronta, menuntut untuk tahu siapa dia. Ia merasa kemunculan sekte bayangan sekarang adalah hal yang mustahil. Kemudian sosok itu berbalik, dan Nana membeku. Yang berdiri di hadapannya adalah Tapi, itu bukanlah Makoto, melainkan Aima yang sedang menyamar. Kembali ke markas Aima, Makoto bersembunyi dalam bayangan, menunggu para penjaga berganti giliran. Mereka sibuk berdebat soal makanan, sambil bercanda tentang menu mewah yang dinikmati Aima di dalam. Setelah mereka pergi, Makoto menyelinap masuk. Ia mengaktifkan jimat pelacak untuk memastikan kamar Aima ada di depan. Di dalam kamar, kembaran Aima menyantap ramen dingin sambil menonton video lamanya. Ia meratapi betapa menyedihkan jalan hidup yang harus ia tempuh. Diperlakukan seperti pesuruh hanya karena wajahnya mirip Aima telah membuatnya muak. Penghinaan dari Aima yang asli membuat segalanya lebih buruk. Karena tak tahan lagi, ia nekat membuka kotak hadiah itu. Tiba-tiba, jimat di dalamnya bersinar terang, membuatnya nyaris jantungan. Ia merasakan ada seseorang di belakangnya. Saat berbalik, Makoto sudah berdiri di sana, membuatnya panik seketika. Makoto mengenalinya sebagai gadis yang ia temui di pesta, dan bertanya apakah ia masih ingat. Kembaran Aima itu mengangguk ketakutan, mencoba berlindung di balik nama Aima.
Makoto dengan cepat memotong ucapannya, menuntut untuk mengetahui keberadaan Aima yang asli. Sore harinya, di rute biasa, Makoto, sekelompok anak buah Aima, telah menunggu untuk melakukan penyergapan. Lewat telepon, mereka menyombongkan diri pada Aima, berjanji akan melumpuhkan Makoto dan mengirimnya seperti paket pesanan. Kebetulan sekali, salah satu dari mereka melihat Makoto tengah berjalan santai menuju lokasi mereka. Sementara itu, Makoto larut dalam lamunannya, tak menyadari bahaya. Dia masih memikirkan penemuan barunya tentang eksistensi wadah spiritual. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apa ada kultivator tingkat 4 yang melindungi para bangsawan di dunia? Singkatnya, wadah spiritual adalah alat khusus yang dialiri energi spiritual saat ditempa, memberinya kemampuan yang unik. Makin kuat energi spiritualnya, makin tinggi kualitas wadah itu. Namun, alat sehebat itu hanya bisa dibuat oleh kultivator tahap keempat. Makoto sempat mengira mustahil membuat alat spiritual di sini, mengingat energi spiritual dunianya yang sangat lemah. Namun kini, ia punya alasan kuat untuk percaya bahwa keluarga Aima mungkin memiliki mata air spiritual pribadi. Makoto memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan Aima sebelum pergi ke Ryuta mencari mata air spiritual itu. Tepat saat itu, ia mendongak dan melihat sekelompok preman sudah menantinya. Mereka dengan sombong berkata, seseorang membayar mahal untuknya. Tapi, Makoto sama sekali tidak terpengaruh. Tatapan tajamnya seketika membuat pemimpin mereka gugup. Menepis rasa takut, si bos memerintahkan anak buahnya menyerang. Mereka langsung mengeroyok Makoto bak ayam kelaparan yang berebut makanan. Si bos menonton dengan penuh keyakinan, merasa membawa petarung hebat. Namun, kepercayaan dirinya lenyap seketika. Makoto bergerak lincah, memberikan operasi wajah dan hidung, serta penyesuaian tulang gratis. Dalam sekejap, semua preman itu tumbang. Si bos hanya bisa menatap ngeri saat Makoto mendekat, menuntut jawaban siapa yang menyuruh mereka. Keesokan harinya, Setsu dan timnya bekerja keras di rumah Nana, mencoba memecahkan misteri yang terjadi. Salah satu pria menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kemunculan tiba-tiba 2 orang biksu. Meskipun videonya terputus, si penjaga yakin menyimpulkan bahwa Nana telah diculik. Ia lalu menunjukkan klip lain yang menampilkan penyerang ketiga. Setsu terdiam kaku saat melihat wajah Makoto di layar. Dipenuhi amarah, Setsu segera bergegas menuju alamat Makoto. Di luar apartemen, pria berbalut perban menghentikannya. Dia bertanya sopan, "Apa? Setsu punya janji?" Setsu tak peduli dan memaksa bertemu Makoto. Pria itu lalu membawanya masuk. Di dalam, Setsu melihat beberapa pria sangar lainnya sedang merawat taman. Di atap, Makoto sedang bersantai, sementara bos preman dari kemarin dengan patuh melayaninya. Ternyata, semua pria penuh perban itu adalah anak buah Aima yang sebelumnya gagal menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Setsu menerobos masuk, dengan marah menuntut Makoto melepaskan Nana. Makoto menatapnya bingung, tak paham maksudnya. Setsu kembali menuduhnya telah menculik sang bibi. Karena Makoto masih terlihat bingung, Setsu menunjukkan rekaman pengawasan dari tabletnya. Makoto langsung sadar bahwa orang di video itu memakai wadah spiritual untuk menyamar menjadi dirinya. Ia cepat menyadari ini adalah siasat Aima untuk memecah belah mereka. Saat itu, Setsu mulai melepaskan energinya, siap bertarung. Makoto dengan tenang memberitahunya bahwa ia tidak berada di rumah Nana pada pukul 1 pagi. Sebagai bukti, ia menyuruh Setsu bertanya pada anak buah Aima. Fakta itu pun membuat Setsu mulai tenang. Bos preman itu lalu menunjukkan riwayat percakapannya dengan Aima, menjelaskan bahwa mereka disewa untuk menangkap Makoto. Yakin, Setsu bertanya cara mereka menjelaskan rekaman itu. Makoto merespons dengan menunjukkan video Aima palsu yang ia rekam. Dia sengaja menyimpannya sebagai bukti rencana Aima. Setsu menonton video saat Yasuhiro mengaku berperan sebagai pengganti Tuan Aima. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang penjaga,
tapi ia datang ke pesta sebagai pengganti. Yasuhiro mengungkap Tuan Aima memakai cincin untuk menyamar. Sebuah fakta yang sangat mengejutkan Setsu. Makoto kemudian menjelaskan seluruh konsep tentang wadah spiritual pada Setsu. Ia menambahkan, Aima ingin Setsu yang melenyapkannya atas tuduhan itu. Mendengar ini, Setsu marah dan langsung pergi menghadapinya. Namun, Makoto menahannya agar tidak memperburuk situasi. Ia mengingatkan bahwa Nana bisa dalam bahaya jika mereka bertindak gegabah. Setsu bertanya, bagaimana ia harus menangani ini? Karena ia tak akan membiarkannya begitu saja. Makoto memberitahunya bahwa mereka bisa membalikkan keadaan dengan memanfaatkan rencananya sendiri.